Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan tetap sehat semua. Oke, hari ini kita lanjut lagi materi Microsoft Excel. Hari ini kita akan belajar tentang operator matematika di Microsoft Excel karena kita sering menggunakan Excel untuk menjumlahkan data, mengolah angka dan macam-macam. Maka kita perlu memahami penggunaan operator matematika di Microsoft Excel. Oke, langsung masuk ke langkah awal. Kita buka dulu Microsoft Excel-nya. Di sini saya sudah buka Microsoft Excel. Nah, ini Microsoft Excel. Ya, ini operator matematika yang akan kita pelajari dan kita coba terapkan nanti di latihan Microsoft Excel ya. Ya, sebagai langkah awal sambil kita mengulangi materi sebelumnya, kita rubah dulu tampilan dari Microsoft Excel-nya biar nggak bosan ya. Untuk mengubah tampilannya kita bisa klik di menu File, kemudian ada menu Option di bawah sekali. Nah, di pilihan menu Option ini ada beberapa pilihan, General, Formula, Popping Shape, dan lain-lainnya. Nah, untuk mengubah tampilan, di sini ada beberapa pilihan dalam tampilan. Di menu General, ini ada Screen Tip Style, di mana kita nanti setiap kita mengarahkan pointer ke satu menu, nanti akan muncul penjelasan dan cara penggunaan menu tersebut. Kemudian di bawahnya ada default font, penggunaan huruf, ya jenis huruf yang digunakan cara default. Di sini menggunakan body font. Body font ini menggunakan Calibri ya. Kemudian font size, ukuran hurufnya 11. Di sini kemudian default view, font set. Kalau defaultnya itu adalah normal view, di sini saya gunakan, ini sudah saya rubah menjadi page layout karena saya lebih suka tampilan seperti sebuah kertas. Kemudian set yang disediakan saat kita buka pertama kali itu di sini saya bikin satu. Biasanya defaultnya ini adalah 3. Ini bisa kita atur. Kemudian ini personalize your copy username. Di sini saya kasih nama Azam. Nah, kita bisa rubah. Nanti personalize username ini saat kita arahkan kursor kita, pointer kita pada file yang sudah kita buat, username ini akan kelihatan namanya. Selanjutnya ini ada Office tema ya. Office tema inilah tampilan tema Microsoft Office Excel ya. Nah, di sini saya gunakan dark gray. Defaultnya ini adalah colorful ya. Coba kita lihat kalau seandainya kita rubah colorful. Ya. Nah, ini defaultnya pilihan colorful. Dia warnanya tergantung dari warna tema Windows-nya ya. Kalau mau pilihan yang lain, kita bisa pilih white. Kalau white, tampilannya putih. Oke, kita coba pilih. Menunya juga semua sudah. Selanjutnya di bawahnya ini ada formula. Ini pengaturan dari formula rumus yang kita gunakan. Kita pakai yang defaultnya aja. Kemudian proofing ini untuk pengkoreksian penulisan dan tata bahasa. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ini bisa kita abaikan saja, kita gunakan defaultnya. Kemudian pilihan save. Pilihan save di sini adalah pengaturan untuk penyimpanan secara otomatis. Nah, defaultnya penyimpanan otomatis ini Microsoft Excel akan menyimpan data itu tiap 10 menit. Nah, untuk komputer atau laptop yang baterainya mungkin
tidak begitu lama, mungkin laptopnya akan cepat mati sehingga kita khawatir datanya tidak tersimpan. Nah, supaya data tersimpan, ini kita kurangi. Sehingga nanti tiap, misalkan sini saya pilih 5, jadi tiap 5 menit Microsoft Excel akan menyimpan secara otomatis. Jadi seandainya laptop kita mati, maka 5 menit terakhir data itu tersimpan. Jadi tidak hilang. Untuk yang lain di bawahnya bisa kita abaikan. Kalau mau mengubah visual, tampilan visual workbooknya bisa dirubah pilih color. Kemudian kita ke bawah, language. Language ini pengaturan bahasa. Pengaturan bahasanya tergantung dari pengaturan dari Microsoft Windows ya. Kalau defaultnya di sini yang ada adalah bahasa Inggris ya. Nah, di sini sudah saya tambahkan bahasa Indonesianya. Oke, ini bisa kita abaikan, biasanya defaultnya bahasa Inggris. Nah, kemudian kita masuk ke menu advance. Di menu advance, yang harus kita lihat, di sini ada menu display. Display ini defaultnya untuk ruler unit, dia menggunakan ins, ya, defaultnya ins. Nah, kalau kita menggunakan default ins, maka pengaturan margin itu menggunakan ukuran ins, dan itu agak menyulitkan. Jadi supaya mudah, maka kita rubah menjadi sentimeter atau milimeter. Kemudian di atasnya di sini ini recent folder. Nah, ini show this number recent workbook ya. Di sini dituliskan 50. Recent workbook itu nanti saat kita klik menu file dan kita klik menu open, nah nanti file-file yang sudah kita olah sebelumnya itu akan ditampilkan. Oke, yang lain di sini bisa kita abaikan. Bisa kita abaikan. Nah, ini sudah kita rubah tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke operator matematik. Oke, untuk mempermudah ya, nanti kita buat ini saya jelaskan dulu. Operator matematika ini kita pakai untuk penghitungan dasar matematik ya. Misalkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau yang lainnya. Nah, ini macam-macam operator matematika. Yang pertama ini ada operator untuk pengurangan, tanda minus ya, digunakan untuk mengurangi. Kemudian tanda persen untuk mencari jumlah persentase. Kemudian tanda pangkat. Nah, ini lihat tanda pangkat. Ya, jadi berbeda dengan operator matematika yang kita tulis biasa. Kalau kita matematika biasa, kita tulis pangkat itu dengan huruf yang lebih kecil, ya, angka yang lebih kecil, kemudian ditulis di atas angka induknya. Nah, di Microsoft, di Windows ya, Microsoft Windows, penulisan pangkat itu menggunakan tanda pangkat yang ada di atas angka 6. Jadi kita menggunakan tombol Shift dan tombol angka 6, maka kita dapat simbol pangkat di sini. Kemudian, tanda perkalian ini menggunakan tanda cross ya, cross. Kalau kita biasa nyebutnya tanda bintang ya, walaupun sebenarnya ini bukan bintang ya, tapi salju ya. Kemudian tanda pembagian. Nah, pembagian di komputer itu tidak menggunakan titik 2, tapi menggunakan tanda garis miring atau dalam bahasa komputer itu disebut dengan slash. Ini contohnya. Kemudian penjumlahan. Ya, penjumlahan biasa ya tanda plus. Kemudian tanda pengurangan ya, tanda kurang ya. Kenapa beda dengan yang di atas ya? Kalau di atas ini tanda minus. Dia di depan angka, sedangkan pengurangan ini operator matematikanya.
Oke, kemudian di sebelahnya nih ada hierarki. Hierarki ini apa maksudnya? Hierarki ini urutan pelaksanaan eksekusi. Nah, maka biasa sering kita jumpai di sosial media, ada yang sering menanyakan berapakah 3 kali 6 dikurang 2 dibagi 1 misalkan. Nah, sehingga kalau orang yang kurang mengerti dengan matematika akan kebingungan antara perkalian, pembagian, pangkat, yang manakah yang akan didahulukan. Nah, jadi urutan yang mana yang mau kita dahulukan operasinya, urutannya seperti ini. Yang pertama itu tanda minus, kemudian persen, pangkat, perkalian, plus, plus, minus. Itu urutannya. Ya, ini sebagai contoh ya. Ya, ini langsung dicari hasilnya ya. Nah, ini sebagai contoh. Oke, biar mudah nih, saya tambahkan tanda petik biar jadi teks. Nah, ini sebagai contoh. Min 6 kali 5 tambah 3 dikurang 6 dibagi 3 dikali 2 ditambah 6 pangkat 2. Yang manakah yang harus diselesaikan dulu? Nah, maka berdasarkan urutan hierarkinya, maka yang harus kita selesaikan dulu yang pertama tanda minus. Tanda minus ini akan mengikuti dengan angka yang ada di belakangnya. Kemudian persen, di sini tidak ada persen. Pangkat kali. Oke, jadi kalau mau kita selesaikan di sini, maka yang pertama di sini yang bisa kita operasikan, mungkin kita tanda kurung yang mana yang lebih dahulu ya. Nah, minus 6 dikali 5 ini yang harus kita dahulukan. Kemudian di sini ada tanda penjumlahan. Oke, kita tulis dulu penjumlahannya sama 3. Kemudian dikurang. Kita lihat di sini ada pembagian. Berdasarkan urutan pembagian harus diselesaikan dahulu. Maka 6 dibagi 3. Kemudian maaf salah di sini ya. 6 dibagi 3. Ini penjumlahannya dulu yang harus kita, ya, 6 dibagi 3, kemudian di sini ada kali ya. Jadi 6 bagi 3 ini 3-nya dulu kita kalikan 3 kali 2 ya. 3 kali 2. Oke. Jadi 6 dibagi 3 kali 2. Itu yang harus kita selesaikan dulu. Kemudian selanjutnya di sini ditambah 6 pangkat 2. Nah, jadi seperti inilah contohnya kita tulisannya. Nah, caranya seperti ini. Jadi kita menjumlahkan itu mengikuti hierarki yang telah diatur di sini. Sehingga nanti hasilnya tidak salah. Kalau salah dalam urutan hierarki maka hasilnya akan berbeda. Oke, kita hapus dulu. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada satu operator yang tidak ada. Ayo dicoba diingat-ingat.
Kira-kira operator apa yang tidak ada? Ya, operator yang tidak ada di sini adalah tanda akar. Tanda akar dalam matematika ada simbolnya, tapi di bahasa komputer tidak ada tanda akar. Jadi operator akar itu tidak ada dalam bahasa komputer. Jadi bagaimana solusinya supaya kita mencari nilai akar? Karena kalau tidak ada, akan sulit kita untuk menyelesaikan persamaan-persamaan matematika yang menggunakan tanda akar. Nah, untuk menyelesaikan akar, bentuk akar itu harus dirubah menjadi bentuk pangkat. Nah, ini kembali ke pemahaman matematikanya. Ya, kalau kita ingat, materi akar itu di SMA itu adalah pelajaran kelas 10 di semester pertama. Itu ada materi pangkat dan akar. Ya, diingat-ingat lagi materi akar dan pangkatnya, bagaimana cara merubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat. Oke, sekarang kita coba terapkan operator matematika ini. Ya, sebelah kiri saya sudah punya tabel ya, kita sambil mengulangi materi yang sebelumnya ya. Misal di sini tabel data penjualan barang ya. Ini misalkan penjual buah, toko buah-buahan. Oke, di sini saya coba isi datanya misalkan. Ya, biar enak tampilannya kasih border ya. Jadi kelihatan seperti tabel. Kita kasih nomor. Ya, ingat minggu kemarin cara pemberian nomor di Microsoft Excel biar mudah. Kita lihat di sudut kanan bawah, ini ada kotak kecil. Kita arahkan pointernya. Ya, kemudian kita klik, kita drag ke bawah ya. Lepas, kemudian pada pilihannya pilih fill series. Oke, sudah berubah. Mungkin kita pindahkan ya. Ya, kalau sedikit seperti ini bisa kita ketik langsung ya, lebih cepat. Tapi kalau datanya ada 1000, mungkin kalau mau ketik secara manual, ya mungkin butuh 1 jam hanya untuk menuliskan angka saja. Jadi lebih mudah kita gunakan cara seperti tadi. Nah, sekarang di tabel kita lihat, ini ada data penjualan, ada jumlah total, jumlah terjual, sisanya masih kosong, kemudian harga satuan. Mungkin kita tambah di sebelahnya. Oke, ini kita tambah di sini hasil uangnya berapa yang sudah didapat. Kita kasih border ya. Nah, sekarang di kolom sisa. Di kolom sisa di sini kita ingat ya. Coba kita hitung. Kalau kita punya jumlah 90, jual 50, berarti sisanya 90 dikurang 50. Maka untuk mencari nilainya di sini, ya mungkin kalau datanya dikit seperti ini, ya kita bisa langsung hitung ya. Nggak perlu repot-repot. Tapi kalau datanya banyak, ada 1000 data, akan repot kita mau menghitung satu-satu. Jadi pakai rumus saja biar cepat. Oke, sekarang kita masukkan formulanya. Kita ketik sama dengan. Nah, ini berbeda dengan matematika yang biasa kita gunakan secara langsung ya. Kalau di matematika biasanya tanda sama dengan itu setelahnya kita menuliskan hasil ya. Jadi data, kemudian operator, data. Operator lagi.
kemudian hasil ya. Nah, di Microsoft Excel yang harus kita tuliskan dulu ini adalah sama dengan. Jadi kita ketik sama dengan, kemudian selanjutnya data. Data ini yang mau kita jumlahkan. Yang mau kita jumlahkan atau kita kurangkan ya. Nah, berarti kita klik sel data yang mau kita jumlahkan atau kita kurangi. Di sini kita klik 90. Ya. Kita klik selnya 90. Kemudian operator matematikanya apa? Pengurangannya. Kita ketik minus, kemudian pilih sel yang mau kita kurangkan. Kemudian tekan enter. Oke, dapat hasilnya. Kemudian untuk di bawah kita bisa copy aja. Ya, kita arahkan pointer ke tanda kotak kecil di sudut kanan yang kita tarik ke bawah. Oke, kita dapat. Ini sisanya. Kemudian harga satuan misalkan kita masuk misalkan di situ kita isi seperti itu. Ya, mungkin harganya tidak sesuai pasaran. Nih, berhubung saya tidak tahu harga pasarannya. Nah, misalkan ini harga apel, ini harga satuannya 30.000. Nah, hasil penjualannya. Nah, untuk mencari hasil penjualan berarti yang harus kita lakukan itu adalah harga satuan kita kali dengan jumlah yang terjual. Nah, sama caranya kita ketik sama dengan, kemudian kita datanya, data yang terjual kita seleksi, kemudian kita kali. Kemudian kita kali dengan harga satuan. Kalau sudah kita enter. Nah, ini kita dapat. Ya, sisanya yang lain kita tinggal copy. Ya, kalau datanya dikit seperti ini bisa kita cari secara manual ya, tapi kalau datanya banyak butuh waktu yang cukup lama. Nah, ini sudah kita dapat. Selanjutnya bagaimana caranya kita mencari jumlah total? Untuk mencari jumlah total kita bisa menggunakan operator fungsi tadi, fungsi sama dengan ya. Fungsi sama dengan. Untuk menjumlahkannya kita bisa jumlahkan secara manual ya. Ya, data 1 ditambah data 2 ditambah data 3, kemudian enter. Ya, kalau datanya 3 ini cepat ya. Tapi kalau datanya banyak mungkin butuh waktu kita untuk menuliskan. Maka untuk mempermudah kita bisa menggunakan fungsi sum. Ya, fungsinya bisa kita gunakan yang auto ya. Kita pilih di sini masih di tab home. Kemudian kita mau tempatkan di sel di sini ya, sel ini kita tempatkan. Kemudian kita pilih di menu auto di sini di grup menu editing. Ya, kita pilih auto sum di sini, summary. Kita klik. Kemudian ini langsung di seleksinya sel yang ada di atasnya yang bisa dijumlahkan. Oke, mungkin nanti kalau ada yang lain, ada data sampai ke atas tidak termasuk semua, maka harus kita seleksi sendiri ya. Seperti ini, kalau sudah kita tekan tinggal tekan enter. Selesai. Oke, selanjutnya kita ke bawah. Nah, ini kita coba yang lain ya. Misal kita punya nilai A, nilai B, nilai C ya. Sini kita coba rata-rata ya. Oke, nilai A, nilai B, nilai C. Kemudian untuk DD itu sama dengan A plus B plus C. E sama dengan 2A plus B min C. Nah, untuk kolom D di sini kita lihat penjumlahan. Ya, kita bisa penjumlahannya sama seperti di atas ya, atau kita gunakan auto sum. Kita klik aja auto sum biar cepat. Nah, di sini kita seleksi ini. Kemudian enter. Ya, dapat. Kemudian untuk nilai E ini 2A plus B min C.
Oke, kita ketik sama dengan, kita tulis 2 dikali A. Mana A? Ini kolom A, kita klik. Kemudian plus B, kemudian dikurang C, dikurang C, kemudian nah kita dapat, kemudian nilai rata-rata dari 3 data ini. Untuk mencari nilai rata-rata, kita bisa membagi ya, jumlah total dibagi dengan jumlah data. Kalau di sini berarti D 150 dibagi 3. Nah, untuk lebih cepat, kita bisa mencari nilai rata-rata menggunakan fungsi average. Di sini ada fungsi average. Kemudian kita, nah di sini semua data yang berupa angka di sini diseleksinya pada sini. Tapi yang mau kita ambil nilai rata-rata itu hanya 3 data ini ya. Jadi kita seleksi sendiri di sini. Kemudian kita tekan enter. Oke, selesai. Nah, selanjutnya bagaimana bentuk pangkat? Misal di sini A pangkat 5. Nah, kita tulis ketik sama dengan, kemudian datanya A, kemudian simbol pangkat. Misalnya pangkat 3. Nah, maka kita dapat. Nah, bentuk pangkat. Untuk bentuk pangkat ya, untuk bentuk akar. Misal kita punya data angka berupa 900 misalkan. Kita punya angka 900 misalkan. Nah, untuk mencari akar dari 900, maka akar kita rubah menjadi pangkat setengah. Jadi sama dengan data pangkat. Untuk pangkat setengah, supaya tidak keliru nanti lebih baik kita tuliskan saja 0,5 ya. Oke, kalau sudah tekan enter. Nah, maka kita dapat bentuknya. Untuk operator persen, ya kita tambahkan saja simbol persennya. Misalkan 30% dari 900. Kita ketik ya, 900 dikali 30%, kemudian tekan enter. Maka kita dapat. Ini sangat memudahkan sekali. Ya, demikian materi tentang operator matematika. Sebelum berakhir, mungkin kita simpan. Klik save as. Kemudian kita tentukan tempatnya. Tentukan tempat, kemudian kita kasih nama. Ya, selesai. Ya, demikian materi Microsoft Excel hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dicoba dan diterapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.